Selamat pagi, Bapak. Terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Pagi. Terus bertambah memang angka dari pasien yang terjangkit positif corona dan sebenarnya kita tidak ingin menimbulkan kepanikan. Bertambahnya ini kita mau bilang normal ya tidak etis juga kita katakan normal, tapi seharusnya kita sudah bisa mengukur dan mengantisipasinya kalau memang terus bertambah begitu. Adakah hal yang arahan baru dari Istana terkait dengan hal ini mengingat tampaknya masih ada langkah-langkah pengetatan yang bisa diambil juga oleh Istana seperti mungkin menutup gerbang-gerbang masuk ke dalam Indonesia atau mungkin menambah destinasi yang memiliki perhatian khusus pada saat datang ke Indonesia dan lain-lain, Mas Sigit? Ya, yang pertama tentu komitmen pemerintah adalah kita terbuka terhadap semua hal terkait dengan virus corona ini. Karena keterbukaan itu menjadikan kita semua menjadi waspada untuk apa yang harus bisa dilakukan, baik itu masyarakat, dunia bisnis maupun pemerintah itu sendiri. Lalu yang kedua, tentu pertambahan ya yang terkena suspek ini, pemerintah mengantisipasinya dengan baik. Kita sudah mengkoordinasikan banyak institusi di pemerintahan untuk memastikan bahwa apa yang terjadi ini bisa ditanggulangi dengan baik. Oke, tersedia semua fasilitasnya maupun kita mengusahakan itu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan menyangkut masker, alat kesehatan, lalu ketersediaan rumah sakit, dokter, semuanya kita identifikasi sehingga kemudian ketika pada titik tertentu harus dilakukan upaya yang luar biasa itu bisa dilakukan dengan cepat. Salah satu yang seperti tadi yang kita hadirkan laporan dari RSPI Sulianti Saroso ini kan ada 11 ruangan isolasi, itu pun hanya tersedia tinggal 1 ruangan yang tersedia begitu. Ini yang mungkin dari salah satu institusi terbaik kita dalam menangani atau paling siap kita dalam menangani corona, memang kapasitasnya sangat terbatas. Bagaimana lagi dengan daerah-daerah lainnya? Pak Alvin, mungkin Anda punya pertimbangan sendiri ataupun kekhawatiran terkait dengan bagaimana kesiapan pemerintah dalam menghadapi virus corona ini? Ya, tentunya pemerintah kan sudah mempunyai SOP-nya. Ya. Tapi sejauh mana SOP itu bisa diterapkan, ini yang saya khawatir mengawal SOP itu sehingga bisa operasional itu yang masih kurang. Apa yang membuat Anda merasa masih kurang ini? Satu, kemarin di Tasikmalaya, RSUD, itu petugas-petugasnya menggunakan jas hujan. Ya, sebagai hazmat untuk ini, mereka itu ya? Hazmatnya tidak ada. Ini kan menunjukkan SOP ada, tapi apakah SDM-nya cukup? Apakah alat kerjanya disediakan cukup? Apakah SDM dan peralatan ini SDM-nya sudah di training, sudah diuji coba simulasi dan sebagainya? Tidak bisa hanya SOP. Nah, kalau ini tidak cukup, mereka tahu apa yang harus dilakukan, tapi alatnya nggak cukup seperti tadi. Ruang isolasi cuma 11. Bagaimana kalau ada tambahan? Ada 2 saja, 1 nggak punya. Ini kan perlu ada koordinasi. Ternyata kemarin masalah Tasik itu hazmat ada, tapi harus minta ke provinsi. Provinsi nanti minta ke pusat. Ini harus birokrasinya harus dipangkas. Kenapa tidak yang dari pusat yang kemudian secara proaktif mengalokasikan sumber daya ini sampai ke ini titik garis depan ini. Nah, kondisi khusus begitu, Mas Sigit. Kondisi khusus yang seharusnya bisa menggerakkan hal-hal seperti itu, tidak perlu menunggu permintaan, tapi memang secara langsung cepat disebarkan benda-benda yang memang menjadi salah satu yang sangat-sangat penting dalam penanganan corona ini. Ya, tentu persoalan-persoalan itu kita identifikasi, laporan-laporan dari masyarakat kita dengarkan dengan baik sehingga atas berbagai hal yang muncul ke permukaan, kita pilah mana yang memang itu bisa kita eksekusi dengan cepat. Misalnya terkait dengan ketersediaan rumah sakit. Tentu pemerintah sudah menyediakan ada 134 rumah sakit yang disiapkan. Lalu kita mengidentifikasi rumah sakit milik TNI, Polri. Kita juga sudah mengidentifikasi rumah sakit milik swasta, sehingga kemudian ketika problem itu muncul, maka bisa ditangani. Lalu yang kedua, terkait dengan SOP tadi, ya ini tantangan kita bersama, bagaimana SOP itu bisa pemerintah dan kita semua taati begitu. Misalnya terkait dengan SOP di ruang publik, itu kan pemerintah memang harus memastikan itu berjalan, tetapi
ruang publik yang swasta itu mengendalikan area itu, dia juga harus ikut bertanggung jawab. Oke, nah Pak Tri, sejauh ini yang Anda lihat dan mungkin Anda alami sendiri begitu pada saat Anda memasuki tempat umum, memasuki mungkin ruang perkantoran dan lain-lain, ini kan sudah ada lah, bisa saya katakan paling tidak di Jakarta yang saya alami, semua gedung, semua bangunan itu sudah menyiapkan entah itu antiseptik untuk tangan dan lain-lain gitu, dan pemeriksaan suhu. Cukupkah ini untuk membendung penyebaran virus corona? Jadi kalau saya lihat perkembangan kasus ini dari 3, kemudian 5, 8, 19, kemudian jadi 27. Itu menunjukkan basic rate-nya antara 2 sampai 3 terjadi setelah kasus diumumkan. Begitu, atau wabah terjadi begitu. Nah, ini menunjukkan percepatan ini di Jakarta masih di sekitar klaster begitu, masih di sekitar kasusnya. Nah, ditemukan kasus 1 orang yang klasternya tidak tahu, begitu menunjukkan ada penyebaran di masyarakat yang kita tidak tahu. Dengan demikian saya nggak tahu berapa kecepatan yang sebenarnya begitu. Nah, ini kan kecepatan ini ditemukan karena pada saat wabah itu dilakukan kontak tracing begitu. Jadi kontak dari kasusnya dilakukan tracing sampai ketemu kasus berikutnya. Nah, pengamanan pada wabah itu adalah memang dilakukan investigasi dengan kontak tracing. Kemudian kalau dia sakit diisolasi, kalau dia nggak sakit diisolasi di rumah. Kemudian itu caranya untuk membatasi agar penyakit ini tidak menular ke masyarakat. Nah, persiapan di masyarakat rasanya tidak seragam. Ada yang siap dengan sanitizer, ada yang nggak siap. Bahkan kalau saya naik ke angkutan umum, nggak ada tuh disiapkan di kereta api begitu, di padahal bus begitu. Bisa jadi itu tempat penyebaran yang efektif begitu, ya. Mengingat kita naik kereta api pasti pegangan dan lain-lain, kita nggak tahu siapa yang sakit. Iya, penyebaran kasus ini kan dari Depok dan Jakarta gitu. Dari klaster Jakarta adalah kasus indeksnya yaitu orang Jepang, kemudian kasus primernya orang Depok dan sekundernya orang Depok begitu. Nah, kemudian kelihatannya jalur kereta api ini perlu diberikan sanitizer. Begitu. Berharap bahwa Indonesia punya 0 kasus corona waktu sebelum kita bisa mendeteksi atau sebelum kita mendeteksi tersebut. Ini juga banyak yang sebenarnya dalam hati menyadari ini terlalu berharap banyak lah begitu. Akhirnya terbukti memang ada yang terjangkit COVID-19 ini. Nah, lalu bertambah hingga menjadi 27. Kita mulai menerima sebaran gitu, entah melalui media sosial, WhatsApp dan lain-lain gitu, bahwa angka ini sebenarnya ada perhitungannya, sewajarnya berapa kalau memang sebuah negara menghadapi wabah atau sebuah kota ataupun daerah menghadapi wabah. Apakah ini memang bisa dibuatkan perkiraan dengan penduduk sejumlah ini, dengan cara penyebaran demikian, maka angka sekian itu sebenarnya masih bisa dianggap wajar karena jumlah penduduk, kepadatan penduduk dan lain-lain, sehingga tidak perlu panik begitu. Apakah ada perhitungan seperti itu? Ya, jadi kelihatannya kita harus memakai model di Asia Tenggara yang tropis, artinya yang iklimnya tropis, cuman hujan dan panas begitu. Kemudian kalau kita lihat negara tropis lainnya seperti Malaysia, kemudian Singapura, kemudian Thailand, itu kasusnya memang masih sedikit begitu. Kalau di Thailand masih 50-an, kemudian kalau Singapura 100-an, kemudian di Malaysia 100-an sekarang ini. Nah, kalau di Indonesia saya duga akan mencapai apakah seperti Thailand begitu? Penduduk kita jauh lebih banyak. Seperti betul. Seperti Singapura begitu. Singapura saja itu melakukan hal-hal yang luar biasa begitu. Dia isolasi di rumah dengan ketatnya, dipantau setiap hari. Jadi setiap kasusnya digitukan. Sementara di kita itu kasusnya diisolasi di rumah sakit, begitu yang suspeknya di
isolasi di rumah tanpa tiap hari dilihat. Dipantau begitu ya. Nah, ya jadi kesempatan penyebarannya akan lebih besar di negara kita begitu. Oke, seperti apa nanti mungkin perlakuan-perlakuan seperti disebutkan Pak Tri tadi akan juga diberlakukan di Indonesia, mengingat kapasitas ini menjadi satu hal dan juga ada sebenarnya kan ada tingkatan-tingkatannya seorang itu apakah dalam pengawasan, apakah memang positif dan lain-lain, sehingga penanganannya juga mungkin sudah harus berbeda. Kita akan bahas usai jeda berikut ini.